Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita lagi berada di Bandung, lagi keliling-keliling. Teman-teman, apa yang tersirat dalam pikiran Anda kalau dengar kata Bandung? Apa yang terpikir adalah gadisnya, atau kulinernya, atau persib dan bobotohnya? Nah, sekarang saya akan review 10 ikon Bandung. Barangkali ada yang mau ke Bandung dan belum ke Bandung. Kalau Anda belum tahu atau belum pernah mengunjungi salah satu dari ikon kota Bandung ini, atau simbol yang menjadi ciri khas ikon utama kota Bandung yang terpopuler adalah tentunya Gedung Sate di Jalan Diponegoro yang berseberangan dengan lapangan Gasibu. Masih banyak sih ikon Bandung lain yang sangat indah dan bersejarah, mulai dari Gedung Merdeka, Monumen Perjuangan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Masjid Raya Bandung, dan tentunya dengan Taman Alun-Alun Bandungnya, hingga yang terbaru dalam Masjid Al-Jabar yang dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil di atas danau buatan di kawasan Gede Bage, tidak jauh dari Stadion GBLA. Tidak berlama-lama lagi, saya akan tayangkan review 10 ikon utama kota Bandung yang berjuluk Kota Kembang dan Paris Panjapa yang layak menjadi objek wisata akhir pekan Anda. Yang pertama tentunya adalah Gedung Sate. Bangunan bersejarah ini disebut Gedung Sate atau Gedong Sate atau Sunda karena memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Gedung Sate dibangun tahun 1920 pada masa Hindia Belanda. Bangunan ini disebut Government Bedrijven. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catherine Coops, putri sulung Wali Kota Bandung, B. Coops, dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, C.V. Graaf van Limburg, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, Z.P. Graaf van Limburg Tirum, tanggal 27 Juli 1920. Tanggal 3 Desember 1945 terjadi peristiwa yang memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dan dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang ke-7 pemuda itu dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate. Dan atas perintah Menteri Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 1970, tugu tersebut dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate. Selama kurun waktu 4 tahun, pada bulan September 1924 berhasil diselesaikan pembangunan induk bangunan utama Government Bedrijven, termasuk kantor pusat PTT dan perpustakaan. Gedung berwarna putih ini masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai gedung pusat pemerintahan Jawa Barat, sekaligus objek aksi-aksi demonstrasi masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Keindahan Gedung Sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Karena keindahan tamannya, lokasi sekitar Gedung Sate sering dijadikan lokasi syuting, video, klip musik, foto keluarga, atau foto diri selfie, bahkan foto pasangan pengantin untuk pra-wedding. Yang kedua, Jembatan Pasupati. Jembatan Pasupati atau Jalan Layang atau Flyover Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati lembah Cikapundung. Panjangnya 2,8 km dan lebarnya 30-60 meter. Dinamakan Pasupati atau singkatan dari Pasteur Surapati karena jembatan ini menghubungkan Jalan Terusan Pasteur Dr. Junjunan dan Jalan Surapati. Dan layang Pasupati juga menjadi salah satu ikon kota Bandung.
Pada malam hari, bagian tengah jembatan Pasopati diterangi lampu sorot warna-warni. Di bawah jembatan Pasopati terdapat taman yang bernama Taman Pasopati. Dan layang Pasopati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Yang menarik, jembatan ini dilengkapi dengan jembatan cable stay sepanjang 161 meter yang melintang di atas lembah Cikapundung. Cable stay merupakan jembatan tanpa kaki. Yang ketiga, Masjid Raya Bandung dan tentunya alun-alun dan Taman Alun-alun Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung merupakan pusat titik 0 km dari kota yang menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Alun-alun Kota Bandung dibangun pada tahun 1811. Pembangunannya bersamaan dengan perpindahan ibu kota pemerintah kolonial Belanda yang semula berada di Dayakolot, Kabupaten Bandung, menjadi pindah ke Cikapundung, Kota Bandung. Saat masa pemerintahan Hindia Belanda, alun-alun Kota Bandung dipagari pohon beringin pada 4 sisi yang kemudian menjadi ikon dari tempat ini. Alun-alun Kota Bandung terletak depan Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat yang semula dikenal dengan nama Masjid Agung Kota Bandung. Pada tahun 2014, alun-alun Kota Bandung dilakukan renovasi secara total, di mana pada area taman seluas 1.200 meter persegi tersebut dilengkapi dengan rumput sintetis dan area taman bermain anak-anak. Hingga kini, alun-alun Kota Bandung sering menjadi pilihan untuk bersantai dan rekreasi bersama keluarga. Alun-alun Kota Bandung dikelilingi oleh pusat pertokoan, kuliner, ada Masjid Agung tentunya kalau mau beribadah, dan tidak lupa kalau Anda mau keliling Kota Bandung dengan murah naik bandros, yaitu Bandung Tour on Bus. Jadi Anda bisa keliling-keliling Kota Bandung sambil mendengarkan sejarah Kota Bandung dan sambil menikmati keadaan Kota Bandung dengan santai. Yang keempat, Monumen Bandung Lautan Api. Monumen Bandung Lautan Api atau Travel Block. Monumen Bandung Lautan Api merupakan monumen yang menjadi marka Jalan Bandung. Monumen ini setinggi 45 meter, memiliki sisi sebanyak 9 bidang. Monumen ini berada di kawasan Lapangan Tegalega. Monumen Bandung Lautan Api dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api saat terjadi pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh pejuang Muhammad Toha. Monumen ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 23 Maret guna mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam catatan sejarah, Bandung Lautan Api terjadi akibat adanya ultimatum dari penjajah Belanda kepada Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk meninggalkan Bandung. Semua rakyat dan pejuang Kota Bandung tidak rela kotanya harus jatuh ke tangan orang asing. Akhirnya mereka menyusun siasat dengan bermigrasi
ke selatan kota dan melakukan musyawarah oleh sejumlah kalangan. Pembumi hangusan Bandung merupakan langkah yang paling tepat. Yang kelima, Observatorium Bosca. Observatorium Bosca atau Dewan Harian Bosca Citroen Watch merupakan fasilitas penelitian astronomi milik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kampus bersejarah yang juga menjadi salah satu ikon kota Bandung. Nama Bosca diambil dari Karl Albert Rudolf Bosca, yaitu perintis dan penyandang dana pembangunan Observatorium Bosca. Juga seorang pemerhati ilmu pendidikan khususnya astronomi. Lahir di Den Haag, Belanda 15 Mei 1865, ia meninggal di daerah Malabar, Bandung 26 November 1928. Ia dikenal sebagai warga Belanda yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi Hindia Belanda pada masa itu. Observatorium Bosca berperan sebagai home base bagi penelitian astronomi di Indonesia. Kegiatan utama Observatorium Bosca adalah penelitian dan pendidikan, dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Observatorium ini merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu astronomi di Indonesia. Ikon kota Bandung yang keenam adalah Gedung Merdeka. Gedung Merdeka di Jan Asia Afrika adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau KAA tahun 1955. Kini dikenal juga dengan sebutan Museum Asia Afrika. Kini gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto konferensi Asia Afrika, yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok pertama yang pernah digelar di sini tahun 1955. Di kota Bandung dan sekitarnya, para pegawai perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk berdansa, menonton pertunjukan kesenian, atau makan malam. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dinamakan Daitoakoman dengan fungsinya sebagai pusat kebudayaan. Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung ini digunakan sebagai markas pemuda Indonesia guna menghadapi tentara Jepang. Setelah pemerintahan Indonesia mulai terbentuk 1946 sampai 1950, Gedung Concordia atau nama lain dulunya sebelum diganti jadi Gedung Merdeka dipergunakan lagi sebagai gedung pertemuan umum, pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya. Nah, itulah ke-10 ikon kota Bandung. Ini baru 6 ya. Anda bisa tonton 4 lagi di video selanjutnya. Terima kasih, like dan subscribe-nya, juga komentarnya pada tayangan video ini. Semoga bermanfaat.